Shalom adik-adik semuanya, selamat siang, selamat beribadah. Yuk adik-adik, semuanya duduk yang tenang, duduk yang rapi. Lipat tangannya sebelum kita memulai ibadah ini. Adik-adik semuanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami puji di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur siang hari ini. Kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mengundang Engkau hadir di dalam hati kami, tinggal di dalam kami. Dan kami juga memohon supaya firman-Mu yang akan kami dengar, boleh kami pahami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, Lause undang untuk bangkit berdiri. Yuk kita sukacita yuk, bersama-sama kita angkat pujian. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lurus depan, dilentikkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, go! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lurus depan, dilentikkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, go! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Hore, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Adik-adik, Lause persilahkan untuk duduk kembali. Yuk, kita kembali menyembah Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Yuk kita angkat pujian ini bersama-sama dengan sungguh kita datang di hadapan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Ayo adik-adik, kita angkat sekali lagi pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Amin adik-adik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, persembahan kita boleh dikumpulkan nanti setelah kita bersama-sama ibadah di gereja. Adik-adik bawa ke gereja, atau boleh juga adik-adik minta tolong mama, papa untuk transfer ya. Nanti rekeningnya lo kasih ya. Oke adik-adik, sebelum memberikan persembahan, yuk kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan, kami mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri segala usaha pekerjaan orang tua kami. Kami mensyukuri untuk segala hal dalam hidup kami. Saat ini Bapa, sebagai ucapan syukur kami ingin memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan, usaha mama papa. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi hikmat kepada mama papa di dalam menjalankan semuanya. Dan sungguh Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih Tuhan tidak pernah beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setia-Mu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung
Adik-adik lo seundang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Adik-adik, kalau sepersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Pendeta Minara. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Iya, lo percaya loh, kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik semuanya ya. Nah lo juga mau tanya loh adik-adik, hari ini kira-kira hari apa sih adik-adik? Ya benar, hari ini adalah hari Minggu. Tetapi hari ini juga bertepatan kita merayakan hari Father's Day. Nah, yuk coba kita ucapkan sama-sama ya adik-adik Father's Day. Nanti ketika hitungan ketiga kita ucapkan bersama-sama. Langsung hitung ya. 1, 2, 3. Happy Father's Day. Iya, kita mau mengucapkan Happy Father's Day kepada semua bapak-bapak atau semua papa, semua ayah yang melihat video kita pada saat ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, pada saat ini kita mau mempersiapkan hati kita supaya Tuhan bentuk hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita berdoa yuk adik-adik yuk. Tuhan, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dan biarlah Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami, setiap adik-adik sekolah minggu boleh mengerti akan firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita katakan sama-sama, amin. Adik-adik berbicara mengenai soal papa ya. Ada loh adik-adik seorang laki-laki yang memiliki 2 orang anak. Kita lihat yuk videonya bersama-sama. Seorang pria memiliki 2 anak laki-laki. Si bungsu meminta uang yang seharusnya diterimanya setelah ayahnya meninggal. Dengan sedih, sang ayah memberikan setengah dari hartanya kepada si bungsu. Si bungsu pindah ke negeri yang jauh. Dihamburkannya semua uangnya. Lalu datanglah masa kelaparan sehingga ia harus bekerja memberi makan babi. Ia amat lapar dan ingin sekali makan makanan babi itu. Hamba-hamba ayahku jauh lebih enak hidupnya daripada hidupku ini. Pikirnya, aku akan pulang saja dan mengaku dosa kepada ayah dan Tuhan. Mungkin ayah mau menerimaku menjadi hambanya.
Si bungsu pun pulang. Ketika ia masih jauh, ayahnya berlari menjemputnya lalu memeluknya. "Aku tidak layak menjadi anak ayah," katanya kepada ayahnya. "Ambilkan jubahku yang terbaik untuk anakku ini," kata sang ayah pada hamba-hambanya. "Pasangkan cincin di jarinya. Panggang sapi yang paling gemuk, anakku yang hilang kini telah ditemukan." Si sulung marah ketika mendengar ada pesta. "Ini tidak adil," ia mengomel. "Aku tekun bekerja, tapi tak pernah mendapat apa-apa. Ia menghamburkan uang ayah, tapi malah mendapat pesta." "Segala milikku adalah milikmu juga," jawab ayahnya. "Adikmu tadi mati, kini ia hidup kembali. Tadi ia hilang, kini ia ditemukan. Kita bisa apa lagi selain merayakannya?" Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini temanya itu hati Bapa. Dari Lukas 15 ayat 20b. Losa bacakan untuk kita semuanya ya. Yuk, kalau yang punya Alkitab, boleh Alkitabnya dibuka. Lukas 15 ayat 20b. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Adik-adik, kira-kira siapa sih di antara semua adik-adik ini yang pernah melawan papa? Ada ya. Terus ada nggak sih yang pernah marah-marah sama papanya? Ada juga rupanya ya. Adik-adik tahu nggak? Tanpa adanya papa, tanpa adanya mama, adik-adik tuh tidak akan bisa lahir ke dalam dunia ini. Oleh karena itu, adik-adik harus bersyukur ketika Tuhan berikan orang tua, diberikan papa, mama kepada adik-adik. Tuhan memberikan papa kepada adik-adik, itu papa punya tugas loh ketika Tuhan memberikan papa kepada adik-adik. Iya, papa itu bertugas untuk menjaga, melindungi adik-adik sebagai anaknya. Bahkan tahu nggak adik-adik, papa juga bekerja keras, banting tulang, itu untuk memberi makan, minum adik-adik, untuk beli baju adik-adik, bahkan untuk bayar uang sekolah adik-adik, dan untuk mempersiapkan masa depan adik-adik nantinya. Dan kalau kita lihat di video yang tadi baru saja kita saksikan ya adik-adik, ada seorang bapak, dia punya 2 orang anak sulung dan juga anak bungsu. Adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan oleh kedua anak bapak itu? Yang bungsu, dia datang kepada bapaknya, kemudian dia minta harta warisan kepada bapaknya.
Padahal bapaknya masih hidup loh adik-adik. Tega ya si bungsu itu minta harta warisan kepada papanya yang masih hidup. Dan kalau kita lihat anak yang sulung, apa yang dia lakukan? Anak yang sulung ketika dia melihat adiknya kembali pulang ke rumah, si sulung dia iri. Dia marah-marah kepada papanya, aku selama ini bersama dengan papa tapi papa tidak pernah memberikan apapun kepadaku. Kira-kira adik-adik, bagaimana respon sang bapak pada saat itu ketika melihat kedua anaknya itu marah kepada bapaknya, mengecewakan bapaknya? Apa respon sang bapak? Sang bapak tetap mengasihi, menyayangi anaknya. Dia tetap memberikan pengampunan kepada anaknya. Bahkan kalau kita lihat si bungsu yang dia sudah menghambur-hamburkan harta papanya, papanya mengadakan pesta untuk si bungsu ketika dia pulang ke rumah. Itu tanda bahwa sang bapak begitu mengasihi dan menyayangi anak-anaknya. Adik-adik, itulah hati Bapa. Penuh dengan kasih. Begitu juga dengan Papa kita saat ini. Ketika adik-adik marah dengan Papa, ketika adik-adik melawan Papa, ketika adik-adik kecewa dengan apa yang Papa lakukan, tahu nggak adik-adik? Jauh di dalam lubuk hati Papa, Papa itu tetap mengasihi adik-adik, tetap menyayangi adik-adik, dan tetap terus memberikan pengampunannya untuk adik-adik. Adik-adik pernah melihat papanya marah? Siapa di sini di antara adik-adik yang papanya pernah marah? Coba angkat tangannya. Iya, Papa Lause juga pernah marah sama Lause. Bahkan Lause juga pernah loh dipukul sama Papa. Kalau adik-adik melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar, pasti Papa tidak akan marah kepada adik-adik. Ingat itu ya adik-adik ya. Kalau adik-adik, kalau setiap anak-anak melakukan yang benar, melakukan yang baik, Papa itu tidak akan marah. Tetapi kalau adik-adik, kalau anak-anaknya melakukan kesalahan, kemudian papanya marah, itu adalah hal yang wajar adik-adik. Karena apa? Karena papa kita itu tidak mau kita menjadi anak yang nakal. Karena papa mau kita anak-anaknya ini bertumbuh menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Lause ingat Papa Lause ketika dia marah ya, ketika Lause melakukan kesalahan, Papa Lause tuh marah-marah. Kemudian Lause tuh ada perasaan gak terima karena Papa marah sama Lause. Kemudian Papa bilang seperti ini sama Lause. Papa waktu itu panggil nama Lause tuh Lina. Papa berkata demikian, Lina, kalau Papa masih marah sama kamu, itu artinya Papa masih sayang sama kamu. Karena Papa mau kamu menjadi anak yang baik. Jadi adik-adik ternyata di balik kemarahan Papa kita itu, Papa itu ingin kita menjadi anak yang baik. Ya.
Dan ada kabar gembira loh adik-adik untuk kita semua. Selain kita punya Papa di dunia ini, ternyata kabar gembira itu kita juga punya Papa di surga. Siapa sih Papa di surga kita itu? Ya, Allah Bapa. Bapa kita di surga juga selalu siap untuk menjaga kita, untuk melindungi kita kapan saja. Dan Bapa kita di surga juga siap untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi bagi adik-adik yang sudah tidak punya Papa lagi nih, jangan sedih. Karena apa? Masih ada Papa di surga yang sangat menyayangi adik-adik dan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik sendirian. Kalau adik-adik rindu mau curhat sama Papa, adik-adik tinggal datang sama Bapa di surga melalui doa. Adik-adik, coba semuanya tutup matanya. Kemudian coba renungkan, ingat-ingat semua kebaikan, perhatian, kasih sayang yang telah diberikan Papa kepada adik-adik. Lause kasih waktu 1 menit. Semua sudah mengingat kembali kasih sayang Papanya, kebaikan Papanya, sudah ya? Ya, saat ini Lause mau bacakan ungkapan hati seorang Papa kepada anak-anaknya yang selama ini anak-anak mungkin taunya papaku tuh pemarah, papaku tuh cuek, papaku tuh rasanya sepertinya nggak sayang sama aku. Dia lebih banyak bekerja di luar daripada memperhatikan aku. Mama sepertinya lebih sering bersama dengan aku daripada papa. Ini ungkapan hati seorang papa untuk setiap anak-anak. Anakku, memang papa tidak mengandungmu, tetapi darah papa mengalir di darahmu. Nama papa melekat di namamu. Anakku, memang papa tidak melahirkanmu. Papa tidak pernah menyusuimu. Tetapi tahukah engkau anakku, dari keringat papalah setiap tetesan yang menjadi air susu untukmu. Anakku, papa memang tidak menjagaimu setiap saat. Tapi tahukah kamu, dalam doa papa selalu ada namamu papa sebut. Tangisan papa mungkin tidak pernah kamu dengar. Karena papa ingin terlihat kuat, tegar, agar kamu tidak ragu untuk berlindung di lengan papa.
agar kamu tidak ragu untuk berlindung di dada Papa ketika kamu merasa tidak aman. Pelukan Papa mungkin tidak sehangat dan seerat pelukan Mama. Karena Papa sangat mencintaimu. Dan Papa takut tidak sanggup untuk melepaskanmu dari pelukan Papa. Papa ingin kamu mandiri, anakku. Agar ketika kami tidak ada lagi di dunia ini, kamu sanggup menghadapi semuanya sendiri. Anakku, Papa ingin kamu tahu bahwa cinta Papa sama besarnya dengan cinta Mama kepada kamu. Papa sangat mencintaimu, anak-anakku. I love you, anakku. Adik-adik, itulah ungkapan hati seorang ayah. Sekarang datangi papanya, kemudian peluk papanya erat-erat, cium papanya erat-erat, dan katakan, bisikkan di telinga Papa. Katakan, Papa, saya sayang sama Papa. I love you, Papa. Dan untuk aktivitas kita, adik-adik, bagi yang sudah berpelukan dengan papanya, mencium papanya, coba difoto ya, untuk mengabadikan momen yang luar biasa ini. Nanti fotonya itu bisa dikirim kepada Lause atau kepada Lause Minara secara langsung, dikirim juga enggak apa-apa. Dan nanti foto-foto itu akan kita tampilkan di ibadah minggu depan. Contoh foto-fotonya seperti ini ya adik-adik. Ya. Kita berdoa yuk sekarang. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk Papa yang telah Engkau berikan kepada kami. Papa yang hebat, Papa yang luar biasa. Ajari kami sebagai anak-anak untuk boleh tetap menghormati, menyayangi, mengasihi Papa kami sebagaimana keadaan Papa kami pada saat ini. Tuhan memberkati Papa dimanapun mereka berada. Dan Tuhan juga memberkati setiap anak-anak di tempat ini, bahkan yang menyaksikan video ini, agar boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menghormati orang tua dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita puji Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai dan kita akan berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. I love my daddy, I love my daddy, I love my daddy, yes I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, Daddy, for all you do. Happy Father's Day, Happy Father's Day, Happy Father's Day, I love you. I love my daddy, I love my daddy, I love my daddy, yes I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, Daddy, for all you do. Happy Father's Day, Happy Father's Day, Happy Father's Day, I love you. Happy Father's Day, I love you.